Assalamualaikum, Ananda yang luar biasa. Walaupun di rumah, jangan lupa tetap olahraga ya, agar imun kita terjaga. Yuk, kita belajar matematika masih di bab 6 tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. KD 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami arti dari bilangan berpangkat. Siswa mampu memahami operasi bilangan berpangkat 3. Siswa mampu memahami operasi hitung bilangan berpangkat 3. Siswa mampu memahami arti dari bilangan akar pangkat 3. Siswa mampu memahami operasi bilangan akar pangkat 3. Pangkat 3 dari suatu bilangan berarti perkalian beruntun. Bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Contohnya adalah n pangkat 3 sama dengan n kali n kali n. Contoh soalnya 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Kita lihat di contoh soal ya. Contoh soal pertama yaitu 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 27 ditambah 64 sama dengan 91. Contoh kedua. 8 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. 8 pangkat 3 menghasilkan 512 dikurangi 27 dari 3 pangkat 3 sama dengan 485. Ada soal yang di dalam kurung. Dalam kurung itu ada 5 tambah 3 pangkat 3. Itu artinya kita tambahkan terlebih dahulu angka yang di dalam kurung, barulah kita pangkatkan 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi 8 pangkat 3 hasilnya 512. Ini ada pengurangan dan penjumlahan. 4 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Berarti 64 dikurangi 27 ditambah 8 sama dengan 45. Bagaimana? Mudah kan? Contoh selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. 8 hasil dari 2 pangkat 3 dikali 64 hasil dari 4 pangkat 3 hasilnya 512. 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 6 pangkat 3 hasilnya 216
dibagi 8 hasil dari 2 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 hasilnya 27 dikali 4 pangkat 3 hasilnya 64 menghasilkan 1728 dibagi 8 hasil dari 2 pangkat 3 sama dengan 216. 2 pangkat 3 dikali 8 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali, seperti Ustazah bilang tadi, bahwa di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 8 bagi 4 sama dengan 2, jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Akar pangkat 3 biasanya dilambangkan seperti gambar itu ya. A pangkat 3 sama dengan C. Ini penjelasan dari akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. A pangkat 3 sama dengan C. Berarti C, akar pangkat 3 dari C adalah A. Seperti itu. Cara mencari bilangan akar pangkat 3 ada 2 macam. Ada 2 jalan. Yang pertama menggunakan cara faktorisasi prima. Yang kedua menggunakan teknik atau trik khusus. Cara pertama adalah faktorisasi prima. Menentukan akar pangkat 3 dari 3375. Di situ ada gambar atau contoh perhitungannya bahwa 3375 dibagi 3 menghasilkan 1125 sampai 25 dibagi 5 menghasilkan 5. Dari situ kita hasilkan 3375 menghasilkan 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 5. Atau sama dengan 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Dijadikan akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Sama dengan kita buang pangkat 3-nya. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan 15. Cara kedua adalah menggunakan teknik atau trik khusus. Yang pertama kalian harus lakukan adalah menghafal pangkat 3 dari suatu bilangan. Seperti 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Itu yang kalian hafalkan untuk mengerjakan dengan cara kedua ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Seperti Ustazah Ken bilang tadi, kita harus menghafal 0 pangkat 3 sama dengan 0, 1 pangkat 3 sama dengan 1, sampai 9 pangkat 3 sama dengan 729. Itu yang harus kita hafalkan untuk menggunakan sistem atau cara kedua. Sekarang kita pakai soal akar pangkat 3 2744.
Yang pertama menentukan nilai puluhan. Ustazah ambil 2. 1 karena mengabaikan 3 angka terakhir. Jadi 744 kita abaikan. Caranya seperti itu untuk menentukan nilai puluhan. Kita lihat bilangan 2 berada di antara 1 pangkat 3 sampai 1 pangkat 3 sama dengan 1 dan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 itu terlalu jauh menjangkau 8. Akhirnya kita pilih bilangan batas bawah yaitu 1. Jadi kita pegang, kita jadikan 1 sebagai bilangan puluhan. Yang kedua, menentukan nilai satuan. Ustazah ambil 4, yaitu angka terakhir. Jadi menentukan yang pertama adalah menentukan puluhan adalah mengabaikan 3 angka terakhir, sedangkan untuk menentukan satuan adalah ambil angka paling terakhir. Kita lihat di tabel yang memiliki angka satuannya 4 adalah, kita lihat ya, 0 pangkat 3 adalah 0, 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 7 adalah, 3 pangkat 3 adalah 27, satuannya 7, jadi bukan. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ya, ini satuannya 64 kan, satuannya 4. Jadi berada di 4 pangkat 3. Maka angka 4 kita ambil sebagai satuan. Jadi akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Contoh kedua. Seperti Ustazah bilang tadi, jangan lupa tabel yang harus kalian hafalkan. Dari 0 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Contoh soal yang Ustazah ambil adalah akar pangkat 3 dari 54.872. Seperti tadi, yang pertama adalah menentukan nilai puluhan, yaitu Ustazah ambil 54 dengan mengabaikan 3 angka terakhir. Bilangan 54 berada di antara 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Karena ada di antara ya 64 dan 27, maka kita ambil di batas bawah, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi kita ambil 3 sebagai bilangan puluhan. Menentukan nilai satuan, seperti tadi kita ambil angka terakhirnya, yaitu 2. Karena bilangan pangkat 3 yang menghasilkan 2 dengan satuan 2 itu adalah 1 pangkat 3 ada 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan kita menemukan 8 pangkat 3 sama dengan 512. Satuannya adalah 2. Jadi kita ambil 8 sebagai angka satuan. Hasil dari akar pangkat 3 54.872 sama dengan 38. Dalam Islam, angka 3 merupakan angka yang istimewa. Contohnya, saat berdoa kita disunahkan untuk mengulang bacaan doa sebanyak 3 kali. Dari Abu Darda bahwa Nabi bersabda, apakah seorang di antara kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka menjawab,
bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat ilmu yang luar biasa. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua di akhirat dan di dunia milik Allah semata. Jangan lupa untuk tetap pakai masker agar tetap terjaga kesehatan kita. Wassalamualaikum.